Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Prasetyawati kembali dalam tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori pembelajaran secara garis besar. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini dipelopori oleh Ivan Pavlov, kemudian B.F. Skinner, dan yang ketiga adalah Edward Thorndike. Di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulus dan respon. Jadi siswa ini belajar karena kebiasaan ataupun adanya penguatan reward dan punishment. Misalnya, seorang siswa sangat rajin belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik ataupun ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Yang kedua adalah teori pemrosesan informasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa otak manusia itu sebagai komputer, di mana ketika ada informasi masuk, informasi itu diproses, kemudian disimpan ke dalam memori dan lalu diingatkan kembali. Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menerima informasi, yang kedua adalah memahami dan menyimpannya di dalam memori, dan yang ketiga adalah mengingatkan kembali. Misal ada seorang guru yang memberikan materi baru, kemudian siswa mendengarkan, lalu memahami materi tersebut, dan kemudian siswa itu dapat mengingat kembali materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran bermakna. Dalam pembelajaran bermakna ini, belajar akan lebih efektif jika materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak. Misalnya adalah anak akan mempelajari tentang lingkungan. Nah, di sini anak diminta untuk menerapkan dalam penerapan hidup mereka sehari-hari berdasarkan pengalaman mereka tentang lingkungan itu sendiri. Yang keempat adalah teori kognisi tersituasikan. Dalam teori ini, bahwa belajar akan lebih efektif jika dilakukan secara konteks nyata atau secara langsung. Jadi misalnya siswa itu tidak hanya belajar tentang menghafal, tetapi juga memahami dan melakukannya secara langsung, secara praktik. Jadi misalnya di sekolah itu diadakan simulasi tentang proses jual dan beli. Yang kelima itu adalah teori kognisi berdasarkan pelopornya yaitu J. Piaget, di mana dijelaskan bahwa perkembangan berpikir anak dalam teori ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah sensori motor, yang kedua adalah praoperasional, yang ketiga adalah operasional konkret, dan yang keempat adalah operasional formal. Jadi setiap anak itu akan mendapatkan pembelajaran atau perkembangannya sesuai dengan usianya. Contohnya misalnya seperti ini. Siswa SD itu akan lebih memahami ketika mereka mempelajari sesuatu hal yang konkret, yang nyata, bukan sesuatu hal yang abstrak, karena mereka akan sulit membayangkannya untuk usia SD. Kemudian yang keenam adalah teori kognitif berdasarkan teori Brunner. Di sini dijelaskan bahwa belajar adalah merupakan proses aktif ya, atau belajar akan lebih efektif jika proses aktifnya itu untuk membangun kemampuannya sendiri atau ilmu pengetahuannya sendiri. Dalam teori ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama enaktif, yang kedua adalah ikonik, dan yang ketiga adalah simbolik. Jadi contohnya siswa di sini belajar benda yang nyata, kemudian bisa melalui gambar, kemudian juga bisa melalui simbol-simbol atau rumus-rumus seperti itu.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap pembelajaran menurut teori yang ada itu caranya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu agar siswa dapat memahami yang mereka pelajari. Demikianlah penjelasan video kali ini tentang pembelajaran kognisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.